DTT atau dicampur dengan air biasa, air keran. Kan nanti berapa konsentrasinya kan berbeda, kan begitu ya. Kalau 0,1 berarti berapa, menggunakan air apa, DTT atau air keran? Air DTT. Kalau menggunakan air keran 0,5. Nah, yang dipakai ini konsentrasi nanti kurang lebih 5%. Nah, mau dibuat berapa cc? Nah, tergantung dari banyaknya alat yang mau didekontaminasi. Ya, kalau alatnya banyak ya mungkin saya mau buat 5 liter saja. Nah, berapa kira-kira perbandingannya? Tergantung dari konsentrat. Ya, konsentrat itu kentalannya, sterek. Kalau orang rumah sakit zamannya orang yang seusianya rumusnya untuk membuat larutan klorin 0,5%. Rumusnya apa? Konsentrat per keenceran yang diinginkan dikurangi 1. Ngerti ya? Jadi misalkan yang ada konsentratnya itu 10 loh ya. Nanti dibuat 0,5 saja. Berapapun konsentratnya yang penting apa? Rumus. Konsentrat per keenceran dikurangi 1 itu. Kalau kita menggunakan klorin yang encer. Kalau itu kita menggunakan klorin yang padat yang bubuk, berarti nanti perhitungannya pakai gram. Ya, tapi jarang. Ya, biasanya langsung diencerkan. Ya, jadi nanti yang maju ke kuning pasti disuruh menghitung dulu. Jadi tidak 1:9, tidak seperti itu. Ya, jadi biasanya 1:9 loh. Orang-orang toko Indi kan harus tahu. Kemarin tahu ya, 1:9 itu tahu ya? Tahu. Dari mana itu? Dari 5%. Iya, kalau itu konsentratnya 5%, diencerkan 0,5, baru ketemunya 1:9. 1 itu berarti apa ya? Klorinnya 9 adalah air. 1 bagian klorin ditambah dengan 9 bagian air. Jadi berapa nanti campurannya jadinya? 10 cc kan begitu. Klorinnya 1 cc, airnya 1 cc. Nanti kalau disuruh dek buat 4.500, dirong hitungnya. Berapa klorinnya? Ayo. Klorinnya 450, airnya 4.950. 4.550 dulu. Nah, cara pembuatan larutan klorin lupa. Nanti kita menggunakan mana tadi Pak, kotak tadi mana Mbak? Ini Yang kotak. Nah, nanti ini untuk membuat larutan klorin. Nah, ini nanti untuk membuat larutan klorin. Jadi kalau misalkan tadi ketemu, misalkan setelah dihitung, misalnya ketemu 270 klorin, misalkan ya, ketemu 270 klorin, nanti disuruh membuat 3.000. Ini klorinnya kita tuangkan di sini sampai 2.700 cc, kan begitu ya, 2.700 misalnya ini 2.700. Kemudian kalau disuruh membuat 3.000 ya sudah, kita tinggal menambahkan air sampai 3.000. Ini berapa cc tahu segini? Kalau kalian mau 1 liter ya sudah, ini berapa kan kita mau buat 1 liter toh? Ya. tambahkan. Iya, kita tinggal nambahkan 1 liter. Masuk dituang di sini, ya toh? Kemudian tambahkan lagi 1.000 kan sudah 3.000. Ya. Itu gampangnya namanya efektif efisien. Klorin dulu dituangkan sampai sejumlah yang diinginkan. Oke? Nah, kalau dibuat 0,1 ya sudah, berarti kalian harus menggunakan air DTT. Air DTT itu apa? Memang direbus. Kepanjangannya apa? Desinfeksi. Desinfeksi tingkat tinggi. Desinfektan apa? Cairan apa? Cairan untuk apa? Cairan untuk mendesinfeksi. Desinfektan adalah cairan untuk mendesinfeksi. Contohnya apa? Clean. Terus apa? Detol. Nah, suklin lantai.
itu namanya untuk bersih situ. Jadi orang-orang itu jual disinfektan semua. Ya, harus pakai sport ya, pakai gaun. Jadi tangannya tadi yang masih kotor tadi, tangannya yang masih kotor tadi, ini nanti kita menggunakan. Jadi ini sudah digunakan untuk melakukan persalinan, harus direndam di klorin. Oke. Semua dalam keadaan terbuka, direndam semuanya. Ini harus dibuka, itu semua space-nya dibuka, harus dibuka semuanya. Ini harus dibuka. Oke. Ini apa namanya? Sodo terus. Ini harus dalam kondisi terbuka, tidak boleh tertutup, supaya terisi oleh desinfektan. Nah, ini harus masuk. Ini kurang besar, kan gitu ya. Terus ini juga harus dimasukkan, masuk di situ, terendam. Space itu nggak boleh nongol sedikit pun, jadi harus terendam. Minimal 5 cc di bawah air. Ya, 5 cc, 5 cm, 5 cc, 5 cm di bawah air, nggak boleh nongol. Ini direndam berapa lamanya? 10 menit. Proses perendaman alat-alat ini namanya apa? Proses apa? Sterilisasi. Belum. Apa? Disinfektasi. Loh, disinfektan tadi kan nama cairan. Nah, Kontaminasi. namanya? Dekontaminasi. Dekontaminasi. Proses dekontaminasi. Ini namanya proses dekontaminasi. Ya. Oke. Apa tak dekontaminasi itu apa? Proses menangkal yang kotor dalam melakukan alat-alat. Ya, jadi proses menangkal alat atau mematikan embun kuman dalam melakukan klorin sebelum alat itu diproses. Selanjutnya apa proses selanjutnya? Apa prosesnya ya? Nanti habis itu ini kan setelah direndam 10 menit kalian akan memproses. Nih. Nah, kalian menggunakan sarung tangan rumah tangga. Oke. Sarung tangan rumah tangga seperti ini. Nah, sudah. Terus ini kita harus cuci kan, kita menggunakan sabun. Sabunnya mana ya? Dan kita siapkan di apa? Kalau kata di wastafel ya, sebenarnya nggak boleh wastafel. Ada tempat yang seperti wastafel itu, yang tempat kita sana, itu khusus untuk mencuci alat-alat namanya spool hog. Jadi tidak boleh dicuci di wastafel. Spool hog, saya spool hog. Spool hog. Spool hog jadi digunakan untuk mencuci alat-alat. Jadi seperti yang tempat cuci tangan di luar itu. Gitu. Nah ini kita menggunakan deterjen, ya tidak boleh menggunakan apa itu sunlight. Kurang apa? Kurang kuat karena ini lebih aktif, lebih panas. Jadi diupayakan menggunakan deterjen. Nah ini kita tumpahkan, kemudian digosok terus semuanya satu-satu ini digosok. Nah ini digosok terus sampai bersih, meskipun ditutup ini digosok, semuanya digosok seperti itu. Kemudian termasuk nanti alat-alatnya. Nah, termasuk alat-alatnya ini masing-masing persilangan. Ini kalian harus menggosok. Nah, ini harus digosok. Gosok. Oh, ini harus digosok. Tuh. Digosok sampai semuanya digosok. Ya, digosok semuanya. Kemudian yang ada alur-alurnya ini juga digosok. Nih. Nah, gosoknya begini. Gosok. Ini. Makanya kalian harus menggunakan apa itu spot yang pasti supaya enggak kena cipratan. Itu semuanya terus seperti ini ya. Jadi harus persilangannya ini digosok. Nah semuanya sudah, lipatan-lipatan harus, semuanya harus. Nah kalau sudah baru ini dicuci di air yang mengalir. Cuci di air yang mengalir. Nah kalau sudah cuci dengan air mengalir, kalian bisa masukkan di sterilisator. Karena yang sterilisator, dua-duanya sterilisatornya satu pakai air yang direbus, yang satu dimasukkan di dalam sterilisator yang elektrik. Nah, kalau nanti kalian mau memasukkan di sana, silahkan, enggak apa-apa, tapi ini harus dilapi dulu. Jadi jangan basah-basah langsung dimasukkan ke dalam sterilisator yang elektrik. Ya, jadi dilap kering, baru nanti ditata di situ. Natanya ini tidak boleh numpuk-numpuk, karena hanya sedikit. Nanti diupayakan di dalam sterilisator itu harus satu-satu ya, yang ini harus terbuka, semuanya harus mendapat pengempalan panas, jadi tidak boleh begini, harus membuka.
semuanya. Ya, kalaupun toh itu kalian mau menyibirkan ini, nah ini harus dibuka. Ya, oke. Nanti ada cucing, karena nanti cucingnya Mbak bawa cucing Mbak itu Mbak, cucing. Nah itu cucing, supaya nanti kalian tahu, karena nanti kalian harus kelas 2 kan sudah ujian ANC ya, mencuci sendiri, mensetrika sendiri seperti kakaknya itu. Nah itu kalau ini nanti harus tengkurap, tidak boleh begini peletakannya di di stiksator. Nanti kalian menggunakan stiksator itu aja ya. Kalau kan kemarin sudah ya yang pakai air sudah ya. Kalau air bisa saja ini langsung basah-basah dimasukkan ke dalam sana. Baru nanti ditunggu sampai air mendidih, baru dihitung menit pertama. Jadi begitu mendidih, menit pertama itu dihitung. Berarti itulah menit pertama dihitung berapa lama? 20 sampai 30 menit. Gitu ya. Kalau di situ ada timernya, tinggal putar timernya. Gitu ya. Oke, jadi nanti kalian menggunakan itu supaya tahu nanti prosesnya. Nah, itu sampai nanti di situ setelah di setel akan di ozon. Nah, kalau yang itu nggak ada ozonnya, ini ada ozonnya. Biasanya begitu ozon itu biasanya otomatis. Jadi begitu timernya sudah menunjukkan itu 0, kembali seperti semula, ozonnya itu biasanya langsung keluar. Ya, tapi harus diatur dulu. Oke, itu teknik untuk melakukan pemrosesan alat. Untuk mengambil alat, kalian harus kalau mengambil alat dari stiksator, kalian harus menggunakan rentang. Ya, makanya rentangnya itu nanti tidak boleh misalkan begini mau ambil alat, kalian tidak boleh begini, ambil utung-utung begini, nggak boleh. Ya, jadi kalian harus mengambil beserta jernya. Jadi di bawah seperti ini. Nanti akan memasukkan alat misalkan begini, misalkan steril, ya. Ini dikeluarkan dulu. Nah, misalkan dari bak steril ya. Ini misalkan dari stabilisator, ini harus terbuka. Kalian tinggal masukkan satu-satu. Begini. Satu-satu, ya. Oke. Itu nanti mengambilnya di dari satu. Yap. Oke. Itu untuk yang memproses alat. Nah, terus sama biasanya supaya gampang, kapas disendirikan, kasanya disendirikan, begitu ya. Ini kita akan memproses kasa. Nanti kalau kateter kan di situ nggak ada kasa yang plastik keras, kalian boleh ambil ini aja ya. Oke, ini kita atur sedemikian rupa supaya nanti gampang. Nah, begini ya toh, sudah begini aja. Oke. Nah, kemudian kapas ini sudah dibulat-bulat begitu ya, sudah dibulat-bulat seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita tumpuk. Oke, ini kalau banyak boleh diikat. Biasanya kalau rumah sakit kan udah banyak, boleh diikat. Kalau kalian boleh seperti ini aja sudah. Kemudian kita akan mengatur spoon. Nah, ini karena sudah dibuatkan temannya ini ya. Nah, nanti yang untuk mengambil. Ini kecil, kurang lebar sedikit. Nah, sehingga nanti seperti ini. Ini yang digunakan untuk narik, mengambil. Ya, jadi harus ada ininya. Ya, ini loh. Ya. Oke. Ini misalnya
guling. Wih. Seperti itu. Ini kalau kalian nanti harus memasang yang kanan, yang kiri, ya. Jadi supaya nanti orang pakai itu sudah di tangan mau dipakai masih bolak-balik. Nah, ya. Jadi ini bagian kanan langsung kanan. Itu. Ini langsung kita tutup seperti ini. Ini harus seperti ini, tutup. Oke. Ini ditutup, dikunci di sini, dikunci. Oke, dikunci. Nah, sudah tekuk begini. Oke. Oke. Nanti ini kita tumpuk di langseng. Nah, jadi ini yang di langseng, ini bagian atas. Ini kalau banyak, ini maksimal 10 tumpuk begini, maksimal. Ya. Jadi nggak boleh lebih. Jadi kalau misalkan nggak banyak ya sudah kita kita ratakan saja, ya. Seperti itu. Kita taruh di langseng bagian atas, kemudian yang bagian bawah adalah kasa kapas, mungkin juga ada lidi button. Nah, ada lidi button. Jadi nanti kalian tidak hanya memproses kapas saja, tapi juga lidi button. Lidi button. Ya. Proses lidi button. Ya, bisa ya? Oke, ini dirangsang berapa lama? Berapa lama kalau dikukus? Hitungnya dari mana? Iya, mulai dari air mendidih itu keluar uapnya, kita hitung menit pertama. Kalau ini ikatannya terlalu kuat, kita harus 30 menit. Kalau ini hanya ditutup begini saja, ini cukup 20 menit. Ya. Tapi kalau banyak dibentak begitu harus 30 menit. Karena apa? Supaya bagian dalamnya mendapatkan pemaparan. Dan ketebalan kain pun ini juga mempengaruhi. Kalau misalkan ini ditekuk, dilipat-lipat ya harus 30 menit. Ya. Supaya ini betul-betul steril. Ya. Tolong ditempatkan pada diri kita bahwa ini nanti digunakan untuk saya. Sehingga kalian tidak asal-asalan pada saat melakukan. Oke, bisa ya? Bisa kira-kira? Bisa. Bisa? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi